Hari ini jumpa lagi dengan Pastor Roy dan ini kita sampai di serial keempat, pelajaran dari keledai, prinsip-prinsip kehambaan. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita terima pelajaran. Kita akan nyanyi sebuah pujian, Draw Me Close to You. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again. He said you were my desire. No one else will, 'cause nothing else can take your place. Feel the world of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. Yes, you are my Lord. You're all I've ever needed. You're all I want. Yes, you got it. I want it. Help me know you I need. Oh yeah, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Yes, you I want it, God. Help me know you I need. Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur hari ini kami belajar seri keempat dari pelajaran tentang keledai, prinsip-prinsip keambahan Tuhan, the values, the principle of the servanthood. Sehingga Tuhan, pelajaran ini dapat membantu menolong kami merekonstruksi dan menempatkan kembali lagi bagaimana kami menjadi seorang hamba yang benar di hadapan Engkau. Terima kasih untuk pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, biar sebagai hamba yang baik kami menjadi hamba-hamba yang memiliki stewardship dan trustworthy. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masuk ke pelajaran yang keempat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat pelajaran yang keempat. Ya, kita pertama adalah karakteristik keledai atau seorang hamba. Jadi keledai dalam konteks pelajaran kita hari ini adalah a servant. Seperti dalam serial 1, 2, dan 3 kita sudah banyak belajar tentang prinsip-prinsip kehambaan. Nah, satu karakteristik dari keledai atau seorang hamba itu tidak suka mengeluh, tetapi dia mampu memikul beban. Kemarin kita belajar tentang Isakar. Namanya juga adalah keledai, tapi the strongest donkey. Bagaimana dia memikul beban dan tanggung jawab. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karakteristik yang pertama adalah keledai adalah dia tidak suka mengeluh. Bahkan mampu untuk memikul beban.
Keledai dikenal sebagai hewan pekerja yang kuat. Ia selalu siap untuk membawa beban tanpa banyak keluhan. Demikian juga dengan saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Kita harus memiliki hati yang rela untuk melayani, sekalipun memang pelayanan itu berat dan tidak terlihat oleh banyak orang. Nah, ini saya ingin jelaskan sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus memiliki hati yang rela melayani. Sekali lagi, kita harus memiliki hati yang rela untuk melayani. Once more again, I want to say, kita harus memiliki hati yang rela untuk melayani. Even pelayanan itu berat dan tidak terlihat oleh banyak orang. Nah, banyak orang ingin tampil dalam pelayanan yang dimana mereka dapat di spotlight, dapat disorot, dilihat oleh banyak orang. They wanna be the one, they wanna be the prime, they wanna be the greater, they wanna be the biggest. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka ingin pelayanan yang tampil di depan, ada banyak tepukan tangan, ada banyak sorakan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sekalipun pelayanan itu berat dan tidak terlihat oleh banyak orang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan sampai kita juga menjadikan pelayanan itu menjadi beban dalam hidup kita. Pelayanan itu bukan beban, Bapak Ibu. Pelayanan itu bukan pergumulan, tapi pelayanan itu adalah anugerah, ya, sebagai respon kita atas ketertebusan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadikan pelayanan sebagai sebuah beban. Seringkali ada sebuah lagu yang sering saya gunakan menjadi sebuah analogi, ya, untuk menjelaskan bagaimana pelayanan, orang-orang menganggap pelayanan itu menjadi pelayanan yang berat, yang beban, ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita melihat film tentang The Pursuit of the Happiness dari Will Smith, kita akan menemukan bagaimana pelayanan itu, proses hidup itu membuat sampai Will Smith menguras semua energi. Ada ketegangan psikologi, ketegangan emosional that was facing by Will Smith di dalam film tersebut, ya Bapak Ibu. Aku tak sanggup lagi Bapak Ibu, ya, aku tak sanggup lagi menerima derita ini, ya. Pelayanan adalah sebuah panggilan hidup sebagai as a response because God was redeem us. Nah, kalau Allah sudah menebus kita, Allah memanggil kita, maka pelayanan adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk mengabdi. Nah, banyak orang menjadikan pelayanan sebagai beban. Ministry that God was trusted to us is not a burden. Bukan sebuah beban, bukan sebuah pergumulan, bukan juga sebagai sebuah suffering, Bapak Ibu. Pelayanan, orang menjadikan pelayanan itu, akhirnya dia dalam mindsetnya dia bahwa kalau dia melayani itu beban, dia sementara memikul beban, tanggung jawab. No. Pelayanan tidak seperti itu. Pelayanan adalah kesempatan bagi kita, as the opportunity from God to us to serve Him. Bahkan ketika kita melayani, God will release His kindness, His mercy, His grace, His power, His joy upon us. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang
dikasihi oleh Tuhan, banyak orang merasa bahwa pelayanan yang dia jalani itu adalah sebuah beban, is a burden. Ministry is not a burden, but is an opportunity to us to serve God that was redeemed you and me. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan itu harus memiliki hati yang rela melayani. Sekalipun pelayanan itu berat dan tidak terlihat banyak orang. Nah Bapak Ibu, yang berikut dalam pelayanan keledai juga berbicara tentang hewan yang lembut namun kuat. Very gentle but strongest. Kelemah lembutan dalam pelayanan bukan berarti kita lemah, Bapak Ibu. Kelemah lembutan adalah kekuatan yang berada di bawah kendali. Orang yang lemah lembut memiliki kekuatan. The man that who is gentle is a very strongest. Dia memilih menggunakannya dengan bijaksana, menggunakan kekuatan dengan bijaksana. Berbeda Bapak Ibu kalau kita lihat dalam seri 3 kemarin, ada dua keledai. Yang pertama, dua manusia yang namanya keledai. Yang pertama adalah Ismail. Ismail tidak gentle Bapak Ibu. Ismail tidak lemah lembut. Kalau kita melihat, Ismail artinya keledai liar, pere Adam. Artinya manusia, orang yang tidak bisa diatur, yang liar, yang tidak bisa dikekang Bapak Ibu. Kalau kita menjadi orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, hidup kita harus rela mau didomestifikasi. Artinya masuk di bawah kontrol pengendalian Roh Kudus. Roh Kudus adalah komando kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pere Adam atau Ismail ini, dia adalah pribadi yang tidak bisa diatur oleh Tuhan. Ya, Ismail ini tidak mau diatur, tidak mau tunduk, rebel, memberontak. Ada beberapa jenis dosa. Dia disappointed, namanya hamartia, disappointed. Yang kedua adalah adakia dan parabates, hati yang dekil, yang jahat, dan kemudian berontak. Yang keempat adalah anomia. Ismail tahu sesuatu yang baik, tapi dia nggak melakukan, Bapak Ibu. Jadi Ismail tidak gentle, dia namanya adalah keledai liar. Berbeda dengan Isakar. Isakar namanya juga adalah keledai, tapi artinya the strongest donkey. Jadi Isakar melambangkan keledai yang tidak saja kuat, tapi dia lemah lembut. Nah, lemah lembut juga Bapak Ibu adalah bagian daripada buah roh Bapak Ibu. Buah roh itu lemah lembut. Kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, panjang sabar, dan lain. Nah, buah roh. Jadi orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah dalam Roma 8 ayat yang 14. The man that who is led by the Spirit of God is the sons of God. Dia adalah anak Allah Bapak Ibu. Nah artinya apa? Dia lemah lembut, dia telah kata dipimpin, itu artinya dia menang atas konflik. Ada konflik antara manusia daging dan manusia roh di situ. Jadi lemah lembut bukan berarti orang itu lemah lembut lalu mudah diatur. Enggak. Orang yang lemah lembut artinya orang yang memiliki kekuatan tetapi memilih menggunakannya dengan bijaksana. Isakar bijaksana. Bahkan dikatakan bahwa anak cucu Isakar adalah orang-orang yang mengerti tentang saat dan waktu-waktu yang baik dalam hidup mereka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu dalam situasi seringkali orang lupa, dalam situasi-situasi yang panik, yang kalut, mereka seringkali Bapak Ibu hal-hal yang destruktif itu terjadi karena orang itu memiliki kemarahan dalam hidup. Ya, dia marah, dia nggak tentram rohnya di dalam hidup Bapak Ibu. Nah, suatu saat Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam cerita Nabi Nabi Elisa Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa suatu saat Nabi Elisa marah kepada keturunan Raja Ahab dan juga yang bekerja sama Yoram dengan Yosafat. Nah, karena Raja Ahab ini dia membunuh semua nabi-nabi di Israel. Dan kemudian istrinya mengizinkan nabi-nabi Baal. Lalu pelayanan Nabi Elia ini dilanjutkan oleh Nabi Elisa, Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan. Yang terjadi ketika Raja Yosafat yang kerajaan Yehuda Selatan yang takut Tuhan, dia berkata, tidakkah di sini ada seorang nabi yang kepadanya kita meminta petunjuk Tuhan? Bapak Ibu, dan orang berkata bahwa ada Elisa, padanya ada firman Tuhan. Elisa dipanggil, tapi ketika dia bertemu dengan Raja Yoram, dia menjadi marah. Dia menjadi marah dan kemudian dia berkata kepada orang-orang di segitu, panggil bagi saya seorang minstrel. Minstrel artinya pemetik kecapi. Dan yang terjadi Bapak Ibu, ketika pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka rohnya itu tentram,
Dan kemudian ada nubuatan-nubuatan, ada perkataan-perkataan firman yang mengalir. Jadi the presence of God itu membuat kita itu nyaman, Bapak Ibu. Orang yang marah itu dia kehilangan kontrol atas dirinya. Makanya Alkitab berkata orang yang dapat menguasai diri itu melebihi pahlawan. Jadi orang yang dapat menguasai dirinya dia, kata-katanya dia, tindakannya dia, emosinya dia, egonya dia, mekanisme self-human defense-nya dia, he's a hero, Bapak Ibu. Itulah sebabnya karakteristik seekor keledai atau seorang hamba. Jadi keledai analoginya bagi hamba. Yang pertama tidak suka mengeluh dan mampu pikul beban. Yang kedua adalah dia memiliki kelembutan, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah keledai atau seorang hamba itu tidak memiliki arahnya sendiri. Keledai tidak menentukan jalannya sendiri. Penunggangnya lah dengan tali kekang yang menentukan arah, direction. So Holy Spirit, I pray the Holy Spirit lead us, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan bagaimana orang Israel memasuki dalam perjalanan untuk memasuki tanah Kanaan, mereka singgah di kurang lebih dari 42 tempat-tempat persinggahan. Dan dari tempat persinggahan pertama sampai persinggahan di tepi sungai Kanaan itu, di sungai Yordan itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada tiang awan dan tiang api yang selalu menuntun orang Israel. Ketika tiang awan dan tiang api itu bergerak, maka Israel bergerak. Itu berbicara tentang komando. Jadi seorang hamba Tuhan itu pimpinannya adalah Tuhan Yesus, pimpinannya adalah Roh Kudus. Dia tidak menentukan jalannya sendiri. Dia melayani keinginan Tuhannya. As a servant, we serve Holy Spirit. As a servant, we serve God. We serve the willingness of God in our life. Kita melayani apa yang menjadi kemauan Roh Kudus, apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya. Your own, our your own, I've ever needed. Your own, our you are what God. Help me know you are need. Once more, everybody cry out, yeah. Your own, our your own, I've ever needed. Your own, yes, you are my Lord. Help me know you are near. Help me know you are near. Bapak Ibu, keledai tidak menentukan jalannya sendiri. Penunggang yang menentukan arah. Demikian juga kehidupan orang percaya. As long as Jesus never be thrown in our life. Selama Yesus belum bertahta dalam hidupku dan hidupmu, hidup kita, maka pastikan, yakin bahwa perjalanan hidup kita akan kehilangan tujuan dan arah. Only Jesus can lead us. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Yesus memimpin hidup kita, maka ada tujuan ilahi dinyatakan dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui His direction, perkataan-perkataannya, melalui tuntunannya. Dia akan mengarahkan kita. Jadi as long, Bapak Ibu, selama hidup kita, Yesus belum bertahta dalam hidup kita, maka perhatikan baik, perjalanan hidup kita akan kehilangan tujuan dan arah, Bapak Ibu. Sama seperti lagunya Siti Badriah. Kemana, kemana, di mana, Bapak Ibu, kemana dan di mana, Bapak Ibu. Hidup kita, orang nggak tahu tujuan arahnya kemana. Tapi kalau Yesus yang bertakhta dalam hidupku dan hidupmu dan hidup kita, maka perjalanan hidup kita akan sampai ke tujuan. Maka tujuan ilahi mulai dinyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat sebuah pertanyaan tentang the purpose of life dari seorang anak muda yang kaya, dia berkata,
dia punya segala sesuatu dalam hidup ini. Tuhan berkata, jualah segala hartamu dan kemudian datang kembali dan ikut aku. Dia bertanya, dia ingin mendapatkan sebuah afirmasi dari Tuhan tentang the purpose of life. Dan Tuhan memberikan pernyataan bahwa the purpose of life adalah follow me. Datang dan ikut aku. Jadi selama kita ikut Tuhan berarti kita membiarkan Tuhan menuntun kita. Namanya orang mengikut berarti ada yang di depan yang menuntun kita, bukan? Karena itu Bapak Ibu, prinsip dari keledai adalah dia tidak memiliki arah sendiri, tapi dia dipimpin oleh sang penunggang. Biarkanlah Kristus bertata dalam hatiku dan hatimu dan hati kita semua, dan biarkan dia memimpin kita. Karena kalau Tuhan yang memimpin kita, apapun yang terjadi, badai persoalan yang terjadi, Tuhan pasti tolong kita. Bapak Ibu perhatikan murid-murid yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dan dalam suatu momen mereka membawa Yesus tidur di buritan. Bapak Ibu, mereka tidak mengizinkan Yesus mungkin untuk memegang gayung atau bersama-sama. Mereka mengizinkan karena mereka merasa mereka orang nelayan, mereka lahir di situ, mereka sudah tahu tentang danau, ombak dan lain. Tapi suddenly the storm come. Dan mereka akhirnya berteriak, Tuhan, Guru, tolong kami. Kalau tidak kami binasa. Tuhan datang dan Tuhan menghardik alam yang terjadi. Diam dan tenanglah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. So let God lead us, Bapak Ibu. Nah, yang berikut adalah, prinsip hamba yang berikut adalah, keledai melihat malaikat terlebih dahulu. Nah, dalam kisah Bileam ini, keledai melihat Tuhan sebelum Nabi itu melihatnya. Tuhanlah yang membuka mulut keledai untuk berbicara kepada Bileam. Pelajaran apa yang kita dapat? Seorang pelayan dapat memiliki kepekaan rohani. Namun ia harus menunggu waktu Tuhan untuk berbicara. Tuhan membuka mulut dan Tuhan juga membuka mata. Bapak Ibu, seringkali kita menunggu itu menjadi sebuah pekerjaan yang membosankan, Bapak Ibu. Kalau seorang nabi, dalam konteks ini seorang nabi, maka nabi itu artinya dari kata navi, ya nava. Nah, artinya the man that who is influencing by divine spirit, itu pengertian naba. Bapak Ibu, ada video saya di YouTube itu tentang apa itu nabi, terminologi nabi, ciri-ciri nabi, kemudian karakteristik nubuatan. Jadi supaya kita nggak dibohongin oleh para pendeta gadungan yang bernubuat ini tapi nggak pernah tergenapi, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang hamba, seorang pelayan, itu Bapak Ibu dia harus menunggu supaya Tuhan menaruh perkataan-perkataan pada mulutnya, Bapak Ibu, pada perkataan-perkataan pada mulutnya, dan juga bisa membuka matanya. Karena itu seorang nabi, he's a representative of the presence of God. Dia adalah wakil dari hadirat Tuhan. Dia mewakili Allah, standing before the man and God. Untuk apa? Membawa pesan, membawa pernyataan-pernyataan Allah yang spesifik. Jadi seorang nabi itu perkataannya itu clarity, itu benar, spesifik, jelas, dan futuristik, ya. Misalnya saya bernubuat hari ini dan tahun depan itu harus jadi jam sekian, tanggal sekian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus memiliki kepekaan rohani. Yang berikut, poin yang keempat adalah penggerak dan pembawa perubahan. Keledai tidak panik. Ia tidak terburu-buru. Ia tetap tenang. Demikian pula seorang hamba Tuhan, dia tidak digerakkan oleh kepanikan. Nah, yang berbeda dengan kuda, ya, kuda adalah hewan yang panik, Bapak Ibu. Dalam peperangan dia panik dan lain sebagainya dan lari, dan dia bahkan dapat menjatuhkan penunggang dari atas pundaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan tidak digerakkan oleh kepanikan, melainkan oleh pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu. Ada buat lagu yang bagus. Not by power, not by might, but the Spirit says the Lord. Yeah, not by power, not by sight, but the Spirit says the Lord. Not by power, not by might, but the Spirit says the Lord. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu but the Spirit says the Lord. Apa kata Roh Kudus? Apa kata Tuhan?
Karena itu Bapak Ibu, 4 prinsip dalam pelajaran keempat bagaimana menjadi hamba atau memiliki the spirit of the servanthood dari karakteristik keledai ini. Satu, dia tidak suka mengeluh, tetapi mampu memikul beban dan tanggung jawab. Yang kedua, dia punya kelemah lembutan. Yang berikut, dia tidak memiliki arah sendiri, but he have a God purpose in his own life. Dan yang ketiga, keledai melihat malaikat terlebih dahulu. Sebelum kita memutuskan melakukan sesuatu, maka seorang hamba Tuhan harus punya kepekaan rohani. Allah yang harus berbicara kepada dia, membuka mulut dan menaruh perkataan-perkataan dalam hidupnya. Dan yang keempat, dia membawa perubahan, penggerak dan membawa perubahan. Keledai tidak buru-buru, ia tetap tenang, ia tidak panik. Karena itu seorang hamba Tuhan tidak boleh panik, digerakkan oleh ketakutan, oleh worries-nya, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Because Holy Spirit bring for us the spirit of gentle, membawa ketenangan. He bring peace bagi kita, bring joy bagi kita. Even we facing struggle and circumstances, many problem in our daily life. Bapak Ibu, tetap keep calm, diam dan tenanglah. Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi 4 poin ini dalam karakteristik seorang hamba, belajar dari pelajaran keledai ini dapat menolong kita hari ini. Mari kita berdoa dan Tuhan memberkati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakah percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Ku terima sekarang kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat 4 poin penting. Hari ini kami belajar tentang ciri-ciri dan karakteristik seorang hamba. Ya, belajar Tuhan sehingga menolong konstruksi berpikir kami, menempatkan kami konstruksi beriman kami pada porsi yang benar tentang hamba. Bagaimana kami harus memiliki prinsip-prinsip keambahan dalam pelayanan, dalam hidup, dalam hal apapun. Terima kasih Tuhan, tolong kami, berkati rumah tangga kami, berkati suami kami, berkati istri kami, anak-anak kami, mantu kami, cucu kami, pekerjaan-pekerjaan kami lakukan sepanjang hari ini. Even God, in this day, we facing circumstances, struggle, problems di dalam kehidupan kami. But we believe God, we believe Holy Spirit stand beside us to advocate us. Untuk advokasi kami, Roh Kudus menolong kami, berikan damai sejahtera, berikan peace, berikan joy, berikan berkat-Mu, berikan pengurapan-Mu bagi kami, sehingga kami dapat keluar dari pergumulan-pergumulan yang kami hadapi karena Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Biar program siaran yang sederhana ini lewat TikTok ini dapat menjadi berkat bagi siapa saja, di mana saja. Engkau tidak dapat dibatasi oleh ruang gerak tembok dan waktu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat di muka bumi ini. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Nama itulah kami mengabdi, kami percaya, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa pada pelajaran yang kelima. Belajar dari kisah keledai, prinsip-prinsip keambahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.